Duo Anggrek. Halo. Senang sekali. Seru. Selamat datang di Radio RDI. Selamat datang lagi, berjumpa lagi bersama kami Duo Anggrek. Kita sapa, ada Kak Putri, halo. Halo. Ada Kak Deva. Halo. Sehat-sehat semuanya, Kak? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nggak kesini. Iya. Di rumah sakit ya biasa. Sehat ya. Jadi Duo Anggrek ini membawa kabar baik setelah mengguncang Nusantara. Wah, guncang. Dengan lagu Goyang Nusantara. Apa kabar nih si Goyang Nusantara ini? Kayaknya kemarin tuh kalau nggak salah syutingnya di beberapa kota di Indonesia ya. Apa sekalian tour gitu jalan-jalan? Sebenarnya kalau syutingnya malahan tidak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Syutingnya hanya di pasar saja. Oh, di kita pasar. untuk tradisional aja, Oh, oke. gitu, untuk seru-seruan aja. Karena kan gimana ya yang seru, yang bisa ada di Nusantara. Yang ada di Nusantara kan pasar. Pasar. Ya kan? Ya. Kita kan kalau nggak bisa keliling Nusantara ya udah pasarnya gitu. Gitu aja. Tapi ngomong-ngomong kan Duo Anggrek ini kemarin tuh viral banget dengan Cikini Godang Dia. Alhamdulillah. Habis itu kan Goyang Nasi Padang. Jadi tuh kayaknya tuh konsisten banget dengan lagu-lagu modern dangdut yang ngajak kita goyang gitu. Easy listening. Easy listening gitu kan ya. Secara konsep nih ya, lagu-lagu yang berhubungan dengan goyang nih seberapa matching sih dengan masing-masing personal gitu, kayak aku emang paling nyaman dengan lagu kayak gini gitu. Siapa yang mau jawab? Kayaknya produser kita udah tahu karakter si Duo Anggrek ini deh. Iya. Jadi alhamdulillah Duo Anggrek ini udah mempunyai karakter dengan lagu-lagu yang easy listening, Iya. yang maksudnya dia tuh kan lagu-lagunya tuh ada galaunya tapi masih bisa bergoyang. Betul. Terus juga seperti pantun-pantun. Iya. Jadi Goyang Nusantara ini mungkin lanjutan dari Cikini Godang Dia. Oh, Karena betul. ada lirik-liriknya dari daerah-daerah. Iya, betul. Oh, jadi menyebutkan daerah-daerah. Iya, ya. betul. Setelah kemarin kan stasiun-stasiun ya. Cikini Godang Dia. Jadi lebih meluas ya. Iya. Oke, secara grup Duo Anggrek ini menurut gua tuh berjalan cukup lama lah ya, maksudnya daripada grup-grup yang sebelumnya banyak yang Alhamdulillah. udah ganti pasangan, Iya, kayak benar, gimana gitu ya kesannya. Tapi kalian gimana cara mempertahankan kekompakan gitu, Kak Putri? Kita tuh udah berapa tahun ya? 9 ya ada ya? 9 tahun. 9 tahun ya? apa? 9 tahun. Sebenarnya karena kan awalnya kan aku juga duo, jadi nggak susah. Jadi udah tahu oh duo tuh begini. Jadi nyatuin dua kepalanya yang nggak terlalu susah lah gitu. Oke, Karena oke. udah pernah duo. Iya. Gitu. Nah, kalau duo ini kesehariannya apakah selalu bersama? Malah tidak. Enggak, malah aku di mana dia di mana. Dia kan tinggalnya di Bandung. Ah, Nah, aku tinggalnya di negara lain, di Bekasi. Bandung, Bekasi. Iya, Oh, iya. gitu. Jadi kalau kita tuh berjumpa tuh pas ada kerjaan aja. Pas event Iya. gitu ya. Makanya kita tuh profesional kerja aja. Terus tidak mencampurkan pribadi sama kerjaan. Yes. Itulah menjadi kenapa kita sampai sekarang langgeng. Karena kan kalau orang-orang tuh selalu mencampurkan sama pribadinya Urusan dengan pribadi, kerjaan, ya. jadinya kadang-kadang suka bermasalah. Nah, itu yang selalu kita hindarkan gitu. Kalau emang Putri mau bercerita, ya kita dengarkan. Kalau Iya. aku mau bercerita, kita dengarkan gitu. Iya. Jadi tidak mencari tahu. Putri cerita dong harus gini-gini. Iya, Enggak. iya. Itulah yang Oke, oke. membuat Iya. kita langgeng, dan kita tuh kalau ketemu ya fokusnya ya ke kerjaan, apa yang akan kita kerjakan harus seperti apa, Iya. gitu aja. Oke, berarti sebenarnya ini hubungan yang dewasa ya. Iya, betul. Udah mateng. Udah Karena matang. jujur, karena aku kan udah 3 kali pasangan lah. Iya. Dari awal Dua Racun sama Duo Anggrek kan dulu sebelum sama Putri kan udah sama Moza dulu yang Moza, Cikini iya, Godang Dia. Terus sama Putri, jadi udah tahu karakter masing-masing, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita jalankan. Iya. Gitu Oh, kalau oke, aku. oke. Jadi duo itu kayaknya nggak boleh saling apa, Iya, harus iya, apa. Nah gitu aku Ya, belajar. penting kan tujuannya sama. Oke. Ya, Tujuan sih sebenarnya itu. Dan berarti tuh udah tahu nih buat mengisinya tuh yang sebelah sini, sebelah sini. Kita Saling udah mengisi ya. paham. paham. Oke. Bahkan untuk kayak segi vokal, Iya. segi istilahnya kayak perform ya, Hmm. goyangan itu udah ada pembagian masing-masing. Ada. Terus kayak kita selalu menanyakan apakah dia nyaman
contohnya dengan baju Iya. yang dia pakai, kita selalu berkompromi dulu. Iya. Apa nanti lagu yang kita bawakan pembagiannya, mana yang dia bisa, mana yang nggak dia bisa. Iya. Jadi kita diobrolin dulu. Oh gitu. Begitu. Jadi nggak salah satu pengen menonjol. Kita Betul. sama-sama aja. Oh iya. Put, bantuin teteh ya kalau nanti teteh gini. Teh, aku nggak hafal nih gini. Jadi saling mengisi kekosongan gitu loh. Iya. Alhamdulillahnya. Berarti ngomong soal baju ini kan kelihatannya outfitnya selalu rame ya. Kadang warna-warni, pakai colorful lah ya. Ada yang sempat pakai pink lah, terus macam-macam gitu. Terus selalu kompak gitu kan. Itu kalian punya fashion stylist atau orang yang tukang ngasih gaya? Kalau sekarang punya. Oh iya. Sekarang punya. Tapi kalau dulu kan kalau acara TV dan lain-lain kita selalu casual yang ini kita cari-cari sendiri, kita ke Mangga 2 gitu. Iya, cari-cari baju-baju yang colorful dan lain-lain gitu. Kalau sekarang kalau off air biasanya kan ada tema-tema. Oke, ngomong-ngomong soal off air nih kan udah cukup lama juga bersama, akhirnya banyak panggungan juga. Mungkin udah keliling Indonesia gitu. Kalau dari masing-masing Kak Putri atau Kak Devai, yang paling memorable, paling diingat gitu, off air di mana yang paling seru? Semuanya juga ada cerita ya. Ada cerita masing-masing sih sebenarnya. Kadang kan jadi penyanyi itu kita bisa tahu daerah-daerah yang jauh-jauh, yang terpencil gitu. Tiba-tiba kita ke Palopo, ke Irian Jaya, apa namanya? Ke Papua. Iya. Kita kalau nggak jadi penyanyi kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba kita ada dari orang Bandung kita ke Papua. Alhamdulillah. Setelah jadi penyanyi kita bisa berjumpa sama fans-fans yang ada di pelosok gitu. Karena kalau penyanyi dangdut tuh bukan cuma yang di kota-kota besar. Jadi dari Pontianak kemana, itunya kemana. Jadi berjam-jam. Perjalanannya ya. Masya Allah. Jadi kan kalau perjalanan, kalau namanya Indonesia negara kepulauan ya. Betul. Jadi kan dari mana jalur udara, darat gitu kan ya. Paling seneng jalur apa? Kereta mungkin atau pesawat? Paling senangnya ada ininya ya, deg-degannya pakai pesawat kelamaan takut juga. Terus pakai mobil juga kita juga takut. Apalagi kita naik apa yang kalau nyebrang speedboat. Bahkan menyeberang pulau. Iya, speedboat malam-malam. Ada buaya sana sini gitu. Itu pengalaman-pengalaman. Cuma ya kita kan kayak bersyukur aja gitu bisa naik itu. Tapi paling nyaman sih kalau aku ya kereta api gitu. Entah kenapa. Kalau aku kereta juga sih, kereta api. Kalau udara ya aku. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau kalian tuh tidak tahu ya. Cuma kalau kereta tuh ngerasa kalau ada kerusakan kan dia bisa diem lah gitu. Kalau di udara kalau ada kerusakan langsung mana gitu ya, bisa minggir. Betul. Tapi kan emang paling sedikit juga kecelakaan pesawat ya. Paling sedikit emang. Deg-degan aja ya. Tapi itu serunya ya, maksudnya bisa berkeliling Indonesia. Alhamdulillah. Lewat suara loh ya, dari suara keliling Indonesia. Seru. Nah, ngomong-ngomong soal dua anggrek ini juga kan, maksud Tommy tuh sering banget juga banyak fans lah ya yang aneh-aneh gitu. Entah yang minta foto atau minta apa gitu. Ada kelakuan-kelakuan aneh dari fans atau penonton gitu yang kadang-kadang mau nggak mau kadang ya risih tapi ya udahlah. Ada nggak sih? Banyak sih ya kalau fans mah, cuman kalau misalkan off air yang ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah itu pasti ada yang nyubitin, ada yang gemes-gemes gitu, wajar aja lah. Ya, lagian kan juga mereka baru ketemu mungkin yang suka sama lagu kita, berjumpa, terus jadinya kayak apresiasinya gitu ya. Sebenarnya senang-senang aja kalau emang kita bisa foto juga ya foto bareng-bareng. Tapi kalau untuk beribu-ribu foto juga kita capek, jadi dibatasi. Iya. Oke. Berarti ya pengalaman juga ya ketemu orang baru. Iya, betul. Iya. Apresiasinya itu berbeda-beda. Seru banget. Nah, kalau menurut kalian nih ya, sampai kapan sih dua anggrek ini akan bertahan sih? Kan namanya juga kan kalau penyanyi kan pengennya ada rencana gitu kan. Ini kalian nih kayak apakah ada planning lagi gitu kan biar makin langgeng gitu? Selama kita masih dipakai, masih disukain, masih ditunggu karya-karya kita, pasti kita berkarya gitu.
Walaupun kita kan sekarang juga banyak pendatang baru yang bermunculan gitu. Kita sekarang tuh bersyukur aja gitu kita masih ada di sini, masih mempunyai lagu yang bagus, masih disukain sama ya masyarakat fans kita gitu. Jadi kalaupun nanti kedepannya seperti apa, kita sekarang menjalani yang ada aja. Ya, pokoknya Tidak tahu selagi kedepannya. selagi masih ada kesempatan, kenapa tidak gitu. Tetap lanjut terus Tetap ya. lanjut. Nah, Oke. aja terus. Di segmen terakhir kita pengen seru-seruan sama dua Oke. anggrek. Jadi siapa yang paling siapa ini ya? Oke. Games di antara dua orang ini. Silakan saling tunjuk temannya. Oke. Di antara Putri dan juga Deva, siapa yang paling lama di kamar mandi? Gak ada. Emang ini aku ya? Dia kan Put, tapi nggak terlalu lama juga sih. Kalau dia kan kalau ke kamar mandi suka bawa handphone. Oh, aku iya. enggak. Iya, Kalau iya. dia tipe orangnya fokus. Kalau Fokus. kalau dia kan masih scroll TikTok bisa. Iya, Kalau dia iya, begitu. Ya kayak handphone aku kalau itu. Paling lama di kamar mandi ya, guys. Oke. Siapakah yang paling lama dandannya? Gak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Pada simpel-simpel nih Kita make-upnya. mah simpel-simpel, cepet kita. Lagi Cepet. sacet guys. Sacet, iya. Oke. Karena waktu adalah Asik. Cuan. Time is money. Oke. Menurut kalian nih ya, siapakah yang paling banyak fansnya? nggak tahu. Jadi sama rata ya? Aku juga nggak tahu. Gini, aku tuh sebenarnya paling cuek. Oh, oke. Jadi dulu tuh sosmed tuh sekarang aja kantor yang selalu ayo kak, Iya, apa yang aktif. post lain, Oh. balesin komen-komen. Karena aku tuh gaptek. Jadi aku juga nggak tahu, maksudnya kalau ada yang nggak terlalu yang sosmed banget gitu. Iya, Jadi iya. nggak tahu mereka tuh beneran suka atau fans dan banyak tuh nggak tahu. Ya kita mau bersyukur aja lah. Iya, siap. Satu kata untuk musik dangdut Indonesia. Silakan. Masing-masing nih ya, satu kata untuk musik dangdut Indonesia. Keren. Keren. Kamu Tri? Keren juga lah. Keren juga. Oke, terima kasih dua anggrek. Dadah.